Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat JACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita tengah berada di bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian besar dari kita sudah merasakan Ramadan ini sudah sekian kalinya. Mungkin ada yang sudah 10 kali, ada yang sudah 20 kali, bahkan lebih dari 30 kali merasakan Ramadan. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan yang kesekian kalinya. Bagi sebagian besar dari saudara-saudara kita, ada yang belum sempat merasakan Ramadan tahun ini karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita pada bulan Rajab sebelumnya. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan saat ini kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan setelah sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan ini. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menyampaikan kita pada bulan yang mulia ini. Seperti yang telah kita ketahui, bulan Ramadan memiliki banyak kemuliaan. Di antara kemuliaannya adalah bulan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Kemudian keutamaan lainnya, bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Apapun yang kita lakukan, baik perbuatan itu kecil, baik perbuatan itu sedang-sedang saja, atau perbuatan itu sangat besar, maka semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan lainnya adalah sesungguhnya bulan ini adalah Syahrul Maghfirah, yaitu bulan di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sekian banyak keutamaan yang telah kami sebutkan tadi, dan itu tidak semua keutamaan yang kami sebutkan, masih banyak keutamaan lainnya, maka kita seharusnya menjadi sadar, maka seharusnya kita menjadi berpikir bahwasanya saat ini kita sedang berada di sebuah peluang besar, di mana ketika kita memanfaatkan peluang ini dengan baik, maka yang akan kita dapatkan adalah ganjaran yang juga besar, atau untung yang juga besar. Tetapi ketika kita tidak memanfaatkan momentum yang hanya sebulan sekali di dalam 1 tahun ini, kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka kita bisa dikatakan sangat rugi besar. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, sungguh celaka, kata Rasulullah, sungguh celaka. Maka siapakah orang yang dikatakan oleh Rasulullah ini sebagai orang yang celaka? Maka mari kita lihat lanjutan hadisnya. Sungguh celaka orang-orang yang bulan Ramadan datang kepadanya, tetapi kemudian ketika Ramadan itu telah berakhir, ketika Ramadan itu telah pergi, ketika Ramadan itu meninggalkannya, ia termasuk orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita menjadi orang-orang yang tidak merugi, agar kita tidak menjadi orang-orang celaka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka hendaklah kita isi bulan Ramadan ini dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai amal ibadah, dengan berbagai amal soleh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah, maka kita harus bertakwa terlebih dahulu. Di satu sisi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan suatu goal, dengan suatu tujuan, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tadi sudah kita bahas, sesungguhnya untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga menjelaskan, kalau kita berpuasa, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Maka kita isi Ramadan ini. Marilah kita isi bulan yang mulia ini dengan berbagai bentuk ketakwaan, dengan berbagai amal soleh, dengan berbagai kebaikan, yang di sisi Allah mendapat ganjaran yang berlipat ganda. Sahabat YACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami bahwasanya kemuliaan kita itu tergantung dari ketakwaan kita, di mana itu bisa didapat dari berpuasa, di mana itu bisa didapat dengan mengisi Ramadan ini dengan hal-hal yang baik, maka sudah seharusnya kita kemudian menjadi sadar bahwasanya kita harus berlomba-lomba di dalam kebaikan atau berfastabiqul khairat. Tetapi berlomba-lomba di dalam kebaikan di sini bukan hanya berlomba-lomba dengan orang lain, tetapi yang paling penting adalah berlomba-lomba dalam hal kebaikan dengan diri kita sebelumnya. Jika pada bulan-bulan biasa kita membaca Al-Quran mungkin 1 lembar per hari, dan itu dinilai 1 huruf 10 kebaikan kata Rasulullah. Tetapi kemudian pada bulan Ramadan ini hendaklah kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kita bisa meningkatkannya menjadi 1 juz per hari, dan tentu saja nilainya bukan lagi 1 huruf 10 kebaikan, tetapi sudah berkali-kali lipat. Mungkin 1 huruf bernilai 1000 kebaikan, mungkin 1 huruf bernilai 1.000.000 kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui besarnya balasan di bulan Ramadan ini. Sahabat YACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika terkait dengan berlomba-lomba dalam kebaikan dengan orang lain, maka di zaman Rasulullah ada golongan orang-orang yang kemudian merasa ingin menyedekahkan hartanya, ingin berinfak dengan hartanya karena melihat orang-orang yang berada menyedekahkan hartanya. Tetapi orang-orang ini termasuk orang-orang yang tidak mampu. Maka kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang berada, mereka bisa berzakat, mereka bisa bersedekah, tetapi kami tidak bisa melakukan hal tersebut karena kami tidak mampu. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan solusinya. Sesungguhnya kalian bisa menggantinya dengan membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Maka dari kisah ini, wahai sahabat YACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya berlomba-lomba dalam kebaikan itu bisa dimulai dari hal yang paling kecil sekalipun. Dari zikir misalnya, atau tersenyum kepada saudara kita, atau menyingkirkan duri di jalan, atau memberikan takjil berbuka puasa walaupun itu 1 biji kurma. Maka itu sudah dinilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sudah menjadi bagian daripada berfastabiqul khair. Sahabat YACR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari kultum singkat ini, maka hendaklah kita semua mengisi Ramadan ini dengan berbagai bentuk ketakwaan, dengan berbagai amal soleh, dengan berbagai bentuk ibadah. Atau dengan kata lain, marilah kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, sehingga kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan, bukan hanya berlomba-lomba dengan orang lain, tetapi juga berlomba-lomba dengan diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.